Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Adi Pangestu dari Prodi Sistem Informasi kelas 201. Nah, di sini saya akan membawakan presentasi di mata kuliah Sistem Informasi dengan judul Penerapan Operasi Real Time. Nah, yang pertama apa itu penerapan operasi real time? Operasi real time merujuk pada pengolahan data atau eksekusi tugas dengan memperhatikan batas waktu yang ketat. Sistem operasi real time dirancang untuk memastikan bahwa tugas-tugas tertentu diselesaikan dalam rentang waktu yang telah ditentukan, baik itu dalam tugas yang kritis dan non-kritis. Penerapan operasi real time umumnya terjadi pada sistem memperolehkan respon cepat terhadap peristiwa yang terjadi secara nyata. Kemudian penerapan operasi real time. Di sini yang pertama di dalam industri otomotif. Nah, di sini dalam industri otomotif biasanya kita ambil contoh diaplikasikan ke dalam sistem rem yang biasanya disebut juga sistem ABS ya. Nah, di sini pada mobil sistem ini harus melakukan perubahan kondisi jalan yang sangat cepat di mana untuk mencegah tragedinya roda yang selip. Kemudian ada lagi seperti sistem pengendali stabilitas di mana dia menggunakan sensor dan mendeteksi kehilangan traksi pada roda dan merespon dengan menggunakan modul tenaga mesin menerapkan secara efektif untuk menjaga stabilitas kendaraan. Kemudian yang kedua dalam industri manufaktur biasanya diaplikasikan di dalam robot industri di mana dalam lingkungan produksi robot harus merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan atau instruksi dari operator. Kemudian ada lagi contoh lain seperti pengendalian proses. Nah, pengendalian proses di sini seperti pada saat kita membuat barang produksi, nah di situ kita membutuhkan respon cepat dan waktu untuk mencegah terjadinya produk yang cacat. Kemudian ada lagi dalam industri medis. Nah, di dalam industri medis ini biasanya operasi real time dipakai pada saat untuk monitor pasien seperti pemakaian peralatan medis seperti monitor jantung atau pernapasan yang harus merasa perubahan dalam kondisi pasien secara real time untuk memberi perawatan yang tepat waktu. Kemudian ada juga dalam sistem administrasi obat. Nah, di situ memastikan pemberian obat yang tepat pada pasien dengan menghitung dosis dan jadwal yang benar. Kemudian di bagian telekomunikasi dan jaringan biasanya terdapat di telepon seluler. Di situ terjadi perpindahan antena seluler dan dari satu sel ke seluler lain yang harus dilakukan secara cepat agar panggilan dapat terhubung tanpa adanya gangguan. Kemudian di sini ada kontrol penerbangan. Nah, dalam kontrol penerbangan di sini biasanya operasi real time itu digunakan pada sistem navigasi. Nah, di situ apabila terjadi perubahan dalam kondisi cuaca atau perubahan rute, biasanya kita harus secara cepat untuk memastikan kondisi agar keselamatan penerbangan. Kemudian di sini ada lagi kontrol proses industri. Hasilnya digunakan dalam pengendalian pabrik, di mana di dalamnya mengolah industri sistem kontrol otomatis yang harus merespon perubahan dalam parameter produksi untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi proses. Nah, dalam semua penerapan ini, setiap proses real time memainkan peran penting dalam menjaga respon cepat terhadap peristiwa nyata, pengembangan dan pengoptimalan algoritma penjadwalan, manajemen sumber daya, dan pengolahan data
menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini. Nah, di dalam operasi real time terdapat dua jenis sistem operasi, yaitu yang pertama ada yang namanya hard real time. Nah, hard real time di sini mempunyai karakteristik di mana penyelesaian tugas-tugasnya harus dengan tepat waktu merupakan proses utama. Setiap tugas yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika semua tugas gagal menyelesaikan dalam batas waktu, dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius atau berakibat fatal. Nah, kemudian ada lagi soft real time. Soft real time ini dalam prosesnya tugas-tugas memiliki batas waktu, tetapi dalam segi waktu dia mendapatkan toleransi dalam batas tertentu. Maka kegagalan dalam menyelesaikan tugas dalam waktu dia tidak berakibat fatal atau serius. Kemudian prioritas biasanya diberikan kepada tugas-tugas yang memiliki batasan waktu yang lebih kecil, tetapi tugas-tugasnya kurang penting dan dapat mengalami penundaan jika diperlukan. Contohnya perbedaan utama antara kedua jenis ini adalah pada ketatnya batas waktu yang harus dipatuhi oleh tugas-tugas dalam sistem operasi real time. Sistem hard real time biasanya digunakan dalam situasi di mana kegagalan dan untuk memenuhi batas waktu dapat berdampak serius. Sementara sistem soft real time lebih fleksibel dalam memenuhi tenggat waktu dan lebih cocok untuk aplikasi yang memiliki toleransi terhadap keterlambatan dan eksekusi tugas top of from bottom up. Nah, berikutnya ada beberapa contoh penerapan sistem operasi dari hard real time. Nah, yang pertama ada sistem kendali penerbangan, di mana sistem operasi hard real time digunakan dalam pengendalian penerbangan, di mana tugas-tugasnya seperti navigasi, komunikasi, dan kontrol penerbangan harus diselesaikan dalam waktu yang sangat ketat. Kemudian di dalam perubahan parameter penerbangan seperti ketinggian dan arah angin harus diterapkan untuk menjaga keselamatan pesawat. Kemudian ada lagi dalam sistem pengendali industri. Nah, dalam sistem pengendalian industri biasanya dalam pabrik atau proses industri yang membutuhkan kontrol ketat seperti produksi kimia atau pemrosian bahan makanan. Sistem operasi hard real time ini digunakan untuk memastikan bahwa parameter tertentu dijaga dalam batas yang ditentukan. Nah, kemudian dalam sistem kendali medis. Nah, dalam sistem kendali medis ini biasanya digunakan dalam prosedur medis yang sensitif seperti operasi robotik atau pengiriman obat intervena. Tugas-tugas kendali harus diselesaikan dalam waktu yang sangat ketat. Kemudian setiap keterlambatan dalam pemrosesan perubahan kondisi pasien dapat berdampak serius pada hasil medisnya. Nah, di sini ada contoh lagi digunakan dalam robotik presisi. Nah, dalam aplikasi robotik yang memerlukan presisi tinggi seperti robot bedah, tugas-tugas penggerakan dan manipulasi harus dilakukan dalam waktu yang sangat cepat karena berakibat fatal pada pasien. Kemudian setiap pergeseran yang tidak dapat waktu membahayakan pasien atau hasil operasi. Nah, di sini lagi ada contoh lagi seperti kendaraan antariksa ya. Nah, dalam misi antariksa sistem operasi hard real time digunakan untuk mengontrol berbagai aspek seperti navigasi, manuver, dan pemeliharaan. Kesalahan dalam eksekusi pemerintah dapat memiliki konsekuensi yang sangat tinggi pada keberhasilan misi. Kemudian, dalam semua contoh ini, kegagalan untuk menjalankan tugas dalam batas waktu yang ketat dapat memiliki konsekuensi yang serius. Nah, karena itu
Sistem operasi hard real time ini digunakan untuk memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan menjaga keselamatan, akurasi, dan kemudian kinerja yang diharapkan. Nah, berikut adalah contoh penerapan sistem operasi dari SOP real time. Nah, yang pertama ada streaming video. Nah, dalam layanan streaming video seperti platform streaming musik atau video, tugas mengirim dan mengurai data harus dilakukan dengan cepat untuk menghindari adanya jeda atau buffering yang dapat mengganggu pengalaman pengguna. Kemudian ada sistem multimedia. Di dalam sistem multimedia ini seperti editing video atau tugas pengolahan data diandalkan cukup cepat untuk memberikan respon yang aman bagi pengguna. Keterlambatan dalam pengelolaan mungkin dapat diterima selama tidak merusak pengalaman kreatif. Nah, kemudian ada namanya game online. Nah, game online ini dapat membutuhkan respon cepat terhadap tindak pemain dan perubahan dalam lingkungan virtual adalah kunci utama. Keterlambatan kecil mungkin tidak terlalu pengaruh atau bisa ditoleransi, di mana selagi tidak mengganggu keseimbangan atau kompetisi dalam permainan. Kemudian di sini ada sistem monitoring lingkungan. Nah, dalam sistem monitoring lingkungan seperti kita aplikasikan dalam contoh ya, seperti sensor cuaca atau pemantauan jaringan. Nah, data yang harus diambil dan dilaporkan dalam interval waktu yang terukur. Nah, sedikit keterlambatan dalam pelaporan data mungkin tidak terlalu mengganggu dalam pemahaman umum terhadap lingkungan. Kemudian ada lagi dalam sistem manajemen database. Nah, dalam sistem manajemen database yang digunakan untuk transaksi bisnis atau analisis data, respon. Nah, di sini tidak memerlukan respon cepat untuk mengambil atau menyimpan data penting. Sedikit penundaan dalam akses data mungkin dapat diterima, asalkan tidak mempengaruhi integritas atau keandalan data. Nah, di sini dalam semua contoh ini, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas masih perlu dikelola agar tidak berdampak negatif pada pengalaman pengguna atau kualitas layanan. Meskipun tidak ada konsekuensi yang berpotensi fatal, namun pada sistem operasi software ini masih mempertimbangkan batas waktu untuk menjaga kualitas dan respon yang memadai. Nah, kemudian sistem operasi real time atau juga RTOS. Nah, dalam RTOS ini penerapannya memerlukan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip waktu, menggunakan metode sinkronisi dan komunikasi serta keahlian dalam pemrograman dan debugging. Kesalahan dalam pengelolaan waktu dapat memiliki konsekuensi yang serius. Karena itu, perencanaan dan pengujian yang cermat sangat penting. Contoh dalam dunia industri seperti industri otomotif, penerbangan, dan pesawat ruang angkasa, telekomunikasi, perawatan kesehatan, industri manufaktur, robotika, dan sistem kontrol, IoT atau Internet of Things, dan keamanan dan pengawasan. Penerapan sistem operasi real time sangat luas dan mendalam. Berbagai jenis industri dan sektor dengan menggunakan RTOS, sistem ini dapat memberikan ketepatan waktu, keandalan, dan performa tinggi yang dibutuhkan dalam tugas-tugas yang kritis. Seiring dengan perkembangan teknologi, RTOS terus mengalami peningkatan dan perbaikan untuk memenuhi kebutuhan sistem yang semakin kompleks dan cerdas. Nah, di sini ada langkah-langkah umum dalam penerapan sistem operasi real time atau RTOS. Yang pertama ada pemilihan RTOS yang sesuai, kemudian ada perencanaan dan analisis, kemudian ada pemrograman tugas, penjadwalan, kemudian ada sinkronisasi dan komunikasi,
kemudian ada pengujian dan verifikasi, kemudian ada optimasi dan pemantauan, kemudian ada juga pemeliharaan. Nah, penerapan RTOS ini memerlukan pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip waktu nyata, penggunaan mekanisme sinkronisasi dan komunikasi, serta keahlian dalam pemrograman dan debugging. Karena ada kesalahan waktu yang nyata memiliki konsekuensi serius, oleh karena itu perencanaan dan pengujian yang cermat sangat penting. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan kosakata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.